Ih, apaan sih Ruth? Nanti istrimu tahu loh, kata Lucy pada Rudy yang saat itu sudah berada di tepi divannya. Mona sudah tidur kok Tan, jadi tenang aja, kata Rudy sambil meraih dagu Lucy. Iya sih, tapi tante kan, Pria itu tak menghiraukan ucapan tantenya dan justru buru-buru memulai debut baiknya. Rudy bahkan tak memikirkan resiko, karena bisa saja nanti Mona istrinya mendengar kebaikan mereka di kamar sebelah. Sementara Lucy sendiri sungguh tak mengira jika kedatangannya ke rumah Rudy dan Mona itu pun akan berujung indah. Dan kejadian itu bermula pada sore itu. Kapan datang tante? Tanya Rudy pada Lucy, tante dari istrinya yang duduk di depan TV bersama Mona istri Rudy. Setelah 2 bulan berada di pulau seberang demi mengawal proyek kantor, Rudy akhirnya bisa kembali ke rumahnya petang itu. Tanpa diduga rupanya ada tamu istimewa yang berkunjung. Diingat-ingat lagi, nyaris 2 tahun terakhir, dia tak bertemu Tante Lucy. Terakhir yaitu saat Rudy dan Mona istrinya pulang kampung ke kota Bandung. 2 hari lalu, Ruth, jawab Lucy. Wah, memang ada angin apa nih tiba-tiba datang ke rumah Tan? Kok sendirian? Tanya Rudy lagi. Disuruh ikut seminar seminggu. Suami tante nggak bisa ninggalin kerjaan. Anak-anak juga mau ujian. Jadi ya tante sendiri aja. Begitu kata ibu satu anak yang bekerja sebagai PNS itu. Sore itu pun Rudy habiskan dengan mengobrol dan bercanda bersama tante dan istrinya sambil nonton TV. Tapi selama itulah mata Rudy sesekali memperhatikan Lucy yang duduk di samping istrinya. Paras Lucy dan Mona memang hampir mirip. Jika saja orang lain tak mengenal keduanya, tentu akan mengira jika mereka saudara kembar. Nyaris tak ada yang berubah pada diri tantenya itu. Meski sudah berusia 47 tahun, terpaut 22 tahun di atas Mona istrinya. Berkerudung simpel dipadukan dengan kaos lengan panjang yang melekat, membuat Tante Lucy nampak cantik dan ideal layaknya wanita usia 25 tahunan. Rudy akui, perawakan Mona cenderung wendur, berbeda dengan tantenya yang masih nampak wencang, dengan 2 anugerah yang memang lebih ideal dari istrinya itu. Oh iya, nanti tante tidur di mana? Tanya Mona sedikit mengejutkan Rudy yang sibuk memperhatikan tantenya itu. Rumah Rudy sendiri memiliki 2 kamar, satu untuk dia dan istrinya, dan satu lagi sebenarnya untuk tamu. Tapi sayangnya, kamar tamu tersebut sudah dialihfungsikan menjadi gudang sehingga penuh barang. Gampang, biar tante tidur sama Mona aja. Aku nanti bisa di depan TV kok, jawab Rudy yang merasa tak tega pada tante istrinya itu. Awalnya Lucy menolak keras usul Rudy, tapi karena keponakannya itu memaksa, akhirnya dia pun menerima. Seusai makan malam, Rudy kembali bersikeras agar Lucy tetap tidur bersama Mona, istrinya. Dan sekali lagi, Lucy pun terpaksa mengalah dengan desakan oleh Rudy dan Mona. Singkatnya, kira-kira jam 10 malam, setelah Lucy dan Mona masuk kamar, Rudy menghela napas. Sebenarnya ia sedikit menyesal, karena mengalah pada Lucy untuk tidur di kamar bersama Mona. Pasalnya, sudah 2 bulan lamanya dia tak mendapat siraman dari istrinya. Rudy memang tak seperti rekan sekantornya, yang biasa bebas menyalurkan keinginan mereka dengan jajan di luaran saat jauh dari istri mereka. Lagi pula, beban pekerjaan yang menyita pikirannya mampu mengalihkan keinginannya itu. Selama 2 bulan itu pun, Rudy berusaha untuk menyahannya dengan menyibukkan diri. Tapi malam itu, entah kenapa keinginannya tak bisa lagi terbendung. Rudy kalah. Pada saat waktu menunjukkan angka 12 malam, dia berusaha mengatasi keinginan itu dengan melatih jemari di kamar mandi. Tapi sayangnya ia gagal. Bahkan jemawinya terasa pegal karena tak kunjung tuntas. Bahkan meski sudah dibantu dengan menyimak PM Skibidi Papap asal negeri Sakura, pundi-pundi kebaikannya pun tak kunjung sembuyat. Akhirnya pria itu pun nekat, beranjak dari kamar mandi menuju kamar di mana Mona dan Lucy berada. Ia melangkah dengan satu niat, yaitu menyelesaikan keinginannya. Beruntung saat membuka pintu, rupanya pintunya pun tak dikunci. Sehingga Rudy bisa mengendap-endap menemui istrinya itu. Untuk sesaat Rudy bergeming, menyesuaikan mata dalam kamar yang gelap. Tak lama, samar-samar dia melihat sosok istri dan tantenya yang tampak terlelap. Rudy ragu, sedikit bingung menebak mana di antara 2 wanita itu yang merupakan istrinya. Beruntung,
ia bisa mengenali ada salah satu di antara mereka yang menggunakan daster bunga-bunga. Rudy yakin jika seseorang itu adalah istrinya, sebab Mona sering menggunakannya saat hendak tidur. Rudy tersenyum setelah duduk di tepi divan, tepat di samping wanita yang ia yakini ada istrinya. Beberapa kali ia perhatikan, malam itu istrinya tampak berbeda. Tapi Rudy berpikir, mungkin karena keinginannya yang tinggi itulah yang membuat istrinya terlihat berbeda. Mama, kata Rudy pelan berusaha membuat Mona terjaga. Beberapa kali ia memanggil, tapi sayangnya Mona tak kunjung terjaga. Memang Mona termasuk wanita yang sulit dibangunkan sejak dulu. Sementara Rudy sendiri tak berani memanggil istrinya itu dengan suara tinggi. Ia khawatir Lucy ikut terjaga. Dia sadar, akan lebih leluasa jika dia mengajak Mona ke ruang tamu, tapi membayangkan skibidi pap-up di samping tantenya justru membuat keinginannya tak terkenuali. Buru-buru ia meletakkan kabinet beserta segitiga bermuda. Dan dengan ragu, ia menuju singgasana lalu menempatkan perahu tepat di depan pelabuhan Mona. Sementara Mona sendiri masih tak ada tanda-tanda, meski laju anginnya sedikit memburu. Beberapa saat lamanya perahu itu mondar-mandir di tempat yang sama. Dan barulah ketika Rudy melajukan perahu itu, secara bersamaan Mona kaget. Rupanya dia mulai terjaga. Opo toh iki? Begitulah suara pelan logat Jawa yang Rudy dengar, tapi pria itu seolah tak peduli, dan membungwam ucapan sang istri dengan jemawinya. Sst, ojo rame-rame, mah, benora ganggu tante, sahut Rudy menenangkan. Tapi aku iki, Ucapan itu terhenti ketika Rudy menambah laju motor baiknya. Wanita itu berusaha menghalau dengan menoleh kanan kiri tapi tak berhasil, lantaran badai terlalu tinggi. Rod, tunggu, aku iki tantemu. Mendengar itu Rudy pun kaget bukan kepalang. Ia baru menyadari jika yang sedang ia bantu adalah Lucy, tantenya. Pria itu mengerjapkan mata, memperhatikan dengan cermat yang ternyata benar bukanlah istrinya. Beberapa waktu Rudy bergeming, sementara Lucy juga bingung harus bagaimana selanjutnya. Tapi tak lama, Rudy justru tersenyum dan malah melajukan kembali kebaikan-kebaikannya. Walah Gusti, kok malah diterusno toh? Kakak kadungtan. Tapi Rudy tak menjawab, malah melanjutkan niat mulia tersebut. Dan ya, sambil mewanti-wanti, mereka pun mendayung sampan menuju tujuan utama. Hingga beberapa menit kemudian, tibalah Rudy pada tujuannya, disusul Lucy setelahnya. Untuk beberapa saat keduanya diam. Rudy menatap sang tante dengan senyum, sementara Lucy pun demikian. Makasih ya tante, kata Rudy sebelum akhirnya ia beranjak, lalu buru-buru pergi setelah mengambil kabinet dan lainnya. Keesokan harinya, kamu tuh bener-bener ya, bentak Lucy pelan pada Rudy saat tengah berpapasan hendak ke kamar mandi. Iya maaf toh tante, kan nggak sengaja, abisnya kalian mirip sih. Lagian tante gara-gara dasternya Mona, jadi aku ngirain tante istriku. Jawab Rudy berusaha memberi alasan. Dan pagi itu, baik Rudy dan Lucy pun mau tak mau kembali bertatap muka. Keduanya sempat salah tingkah, tapi berusaha bersikap biasa saat sarapan bersama Mona. Kendati demikian, Lucy sesekali sempat pula tersipu malu saat Rudy tersenyum nuakal padanya. Wanita paruh baya itu hanya bisa menunduk di tengah sarapan bersama pagi itu. Usai sarapan, Rudy yang hendak berangkat kerja bersikeras mengantar Lucy ke seminar. Meski Lucy berusaha menolak keras, tapi akhirnya wanita itu menerima tawaran keponakannya. Semalam kan tante udah bilang berhenti, tapi kamu kok malah gitu toh? Ujar Lucy cemberut menatap Rudy. Sementara Rudy justru tertawa. Mendadak ia menggenggam tangan tantenya itu sambil mengendarai mobilnya. Entah kenapa sikap Rudy itu lambat laun mulai diterima oleh tantenya itu. Lawang terlanjur Tan. Ya Rudy gaspol aja, sahut Rudy, dibalas cubitan oleh Lucy. Rudy berseru, tapi tak lama ia kembali tertawa. Sisa perjalanan itu, Rudy dan Lucy kembali terdiam. Namun suasana nyaman hadir, karena keduanya saling menggenggam tangan. Tak sampai 1 jam, Rudy akhirnya melepaskan genggamannya ketika tiba-tiba pria itu menepikan mobilnya. Mobil itu berhenti di tepi jalan kecil, tepat di samping kantor seminar Lucy.
Tapi sebelum Lucy beranjak pergi, secara tiba-tiba Rudy meraih dagu, dan sebuah sambutan tercipta di sana. Lucy sempat gelagapan, tapi akhirnya membalas niat mulia keponakannya itu. Dengan wajah merona, Lucy berpamitan pada Rudy dan mereka pun berpisah. Sepanjang hari itu, Lucy tak dapat fokus pada materi seminar yang diikutinya. Pikirannya terus kembali pada bayangan baik semalam bersama keponakannya itu. Meski malu, tapi Lucy tak munafik jika ia memang cukup terlena dengan rapat paripurna itu. Bahkan tanpa sadar, ia berharap bisa mengulang kebaikan-kebaikan itu. Tapi itu tak boleh. Rudy adalah suami ponakannya. Bahkan yang terjadi semalam hanyalah ketidaksengajaan saja. Tak mungkin Lucy tega mengkhianati keponakannya untuk kedua kalinya, meski rasa rindu begitu mengganggu batinnya. Menjelang sore, Lucy pun pulang ke rumah Rudy dan Mona. Entah kenapa ia sedikit khawatir untuk kembali berhadapan dengan ponakannya itu. Sempat dia berencana untuk tak lagi bermalam di sana dan memilih bermalam di penginapan saja. Tapi itu tak mungkin. Tentu Mona akan bertanya-tanya, dan justru menimbulkan kecurigaan dalam diri keponakannya itu. Akhirnya dia pun mengurungkan niatnya. Setidaknya malam ini aku harus pindah kamar, biar nggak kayak kemarin, gumam Lucy dalam hati. Dan ya, dengan alasan sungkan, akhirnya Mona dan Rudy mengizinkan Lucy istirahat di depan TV. Singkatnya, tepat jam 12 malam, Lucy mendadak tak bisa memejamkan matanya. Bayang-bayang kejadian kemarin kembali berputar-putar di benaknya. Ditambah lagi, kira-kira jam 1 malam, sayup-sayup ia mendengar suara seruan Mona dari kamar suami istri itu. Awalnya dia berniat tak memperdulikannya, tapi lambat laun, suara itu seolah menggelitik keinginannya. Lucy berpikir, sudah pasti Rudy dan Mona sedang tekun-tekunnya. Selain menimbulkan keinginan, entah kenapa Lucy juga merasa cemburu. Ih, aku mikir apa toh? Mereka kan suami istri. Batin Lucy berusaha menepis perasaannya. Tapi sayangnya, Lucy tak bisa dengan mudah menepis perasaan itu. Mendadak ia mendekati pintu kamar itu, yang kebetulan pula, Rudy dan Mona ceroboh lupa merapatkan pintu mereka. Dengan ragu, Lucy mendoyong pintu lalu menguintips. "Papa," suara Mona. Dari tempat Lucy berdiri, ia bisa memantau perahu layar Rudy itu melaju dengan kilat. Saat itu pula, Lucy kembali teringat bagaimana Rudy semalam juga seperti itu padanya. Bahkan tanpa sadar ia turut melatih jemawinya, seolah-olah Lucy yang menjadi Mona saat itu. Variasi demi variasi pun berganti, hingga di saat Mona mengalami banjir bandang, bersamaan dengan itu pula Lucy juga mengalami hal yang sama. Sayangnya, beberapa menit kemudian, Lucy baru menyadari jika Rudy sempat memperhatikan kebaikannya. Pria itu sekilas menoleh ke arah pintu dan menemukan sosok Lucy di sana. Pandangan mereka pun bertemu. Rudy tersenyum, sementara Lucy panik dan cepat-cepat berbalik kembali ke depan TV. Dengan jantung masih berdegup, Lucy kembali duduk. Ia benar-benar merasa malu dengan kejadian tadi. Sampai beberapa menit kemudian, akhirnya Lucy memutuskan kembali repuahan dan mencoba untuk tidur. Biarlah bagaimana besok saja dia akan menghadapi Rudy, yang sudah pasti akan menggodanya. Hampir 1/4 jam berselang. Lucy yang baru saja akan terlelap membelakangi TV, tiba-tiba mendengar suara pintu kamar Mona dan Rudy terbuka. Sejenak Lucy was-was karena berpikir, akankah Rudy menyusulnya? Mendadak jantungnya kembali berdegup, karena jika benar itu Rudy, maka Lucy sudah pasti bisa menebak apa niat keponakannya itu. Bukan munafik, dia pun masih merasakan keinginannya belum mereda. Tapi hal itu tak mungkin. Karena jika sampai seperti kemarin, artinya ia akan benar-benar mengkhianati Mona. Mungkin kalau aku pura-pura tidur, Rudy akan pergi, pikirnya yang kemudian memejamkan mata lagi. Tapi rupanya tidak. Sesaat kemudian, ia merasa ada seseorang yang duduk di tepi kursi. Jantungnya berdebar, belum lagi ia nyaris tewiak ketika tiba-tiba ada jemawi yang berjalan mencari-cari tujuannya. "Apa toh, Rud?" kata Lucy lalu berbalik berharap Rudy akan menyudahi kebaikannya. Tapi, bukannya berhenti, dengan gesit Rudy memberi sambutan-sambutan baiknya. Di saat yang sama, pria itu menyiapkan kebaikannya, dan secara refleks, Lucy pun demikian juga. Dan, ya,
Deru angin menerpa wajah keduanya ketika perahu mendadak melaju pada pelabuhan. Dua bayangan sejoli menjadi satu dalam melodi keindahan dunia. Bukannya tadi kamu sudah finish sama Mona? Tanya Lucy di sela-sela kebaikan dunia mereka. Iya sih Tan, tapi Rudy masih kepikiran sama Tante. Argumen yang tak terbantahkan. Lucy pun tahu itu. Tak peduli entah sekedar keinginan atau cinta. Tapi malam itu, Lucy juga menginginkan solusi terbaik untuk masalahnya. Malam itu, rapat paripurna itu berlangsung meriah. Beberapa kali Rudy berhasil menciptakan banjir bandang di sana. Sebelum kemudian, baik Rudy maupun Lucy akhirnya tiba pada tujuan utama. Usai itu, tiap malam setelah Mona tidur, Rudy alasan pura-pura ke dapur untuk menemui Lucy tantenya. Dan hal itu terus berlanjut, hingga akhirnya seminar yang Lucy ikuti berakhir, dan wanita itu pun terpaksa kembali ke Bandung.